menjawab? Ya, silakan. Segera dalam hati ya. Ya, teman-teman. Ya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa, membaca dalam hati, berdoa mulai. Doa selesai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu setelah berdoa, Ibu akan melakukan presensi yaitu absensi menggunakan scan barcode. Silakan kalian buka Google-nya, lalu kalian scan barcode di situ ya, di tayangan tour ini. Ayo. Isi, di situ ada nama lengkap, kelas, dan status kehadiran. Siapa? Udah? Udah diisi? Keterangannya hadir? Keterangannya hadir ya? Udah semua? Udah semua? Gimana semuanya udah? Udah. Baik, setelah melakukan presensi, saya akan menyampaikan materi terkait dengan dampak pacaran terhadap prestasi akademik. Di sini ada yang pacaran? Ada yang tahu nggak pacaran itu apa? Nggak tahu. Nah, kenapa saya di sini menjelaskan, menyampaikan materi terkait? Saya mohon perhatian ya, handphonenya tolong disimpan dulu, sudah ya? Saya akan menyampaikan materi terkait dampak pacaran terhadap prestasi akademik yang mempunyai tujuan peserta didik kalian dapat mengetahui apa sih dampak pacaran itu, apa sih pengertian dari pacaran itu, dan apa fungsi dari memahami dampak pacaran. Ya, mengerti? Nah, selanjutnya saya di sini sebagai guru yang menyampaikan layanan klasikal. Saya di sini mengajar selama 1 jam pelajaran atau 40 menit jam pelajaran. Siap semuanya? Siap. Bisa bekerja sama dengan baik dengan saya? Bisa. Saya minta perhatian ya pada yang belakang. Jangan dulu main-main. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pacaran terhadap prestasi akademik. Definisi pacaran yaitu suatu hubungan sosial antara 2 orang yang bersedia, yang berbeda jenis dengan tujuan saling mengenal lebih dekat. Hubungan ini biasanya diwarnai dengan perasaan suka, sayang, ketertarikan satu sama lain. Benar nggak? Ketertarikan satu sama lain antara beda jenis antara laki-laki dan perempuan. Kalau misalkan kalian hanya berteman, itu tidak ada perasaan kayak sekali sana sini. Pasti kalau misalkan pacaran tuh kalian ada rasa terlebih dahulu, ada rangsangan terlebih dahulu, ada kagum terlebih dahulu, baru kalian ingin memiliki. Nah, itu yang dinamakan dengan pacaran. Yang kedua ada penyebab pacaran di usia remaja. Yang pertama ada globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi ini sangat mempengaruhi kepada penyebab pacaran kalian. Contohnya itu sekarang kan booming kan kayak TikTok, Instagram. Kalian suka scroll TikTok? Instagram, kan yang kayak gitu.
contohnya sosial media Facebook yang itu kan banyak konten-konten yang menggandung pacaran, apalagi di TikTok. Ya, di TikTok itu banyak yang ya bikin konten, sengaja bikin konten tentang pacaran, tentang kemesraan. Nah, kita ini sebagai anak di usia yang beranjak dewasa, kita kan menemukan rangsangan. Dan itu kalau misalnya kita bikin konten nih, mesra amat ya, pengen amat ya kayak gini, suka gitu nggak? Gitu kan? Kalau misalkan yang disayang, ceweknya disayang sama cowoknya, kalian kayak kapan ya aku digituin, gitu kan? Nah itu sebenarnya tidak boleh, karena kalian belum masaknya. Yang ketiga ada membuktikan diri cukup menarik. Jadi pacaran itu yang salah satunya membuktikan diri cukup menarik. Apa itu membuktikan diri cukup menarik? Ada yang tahu nggak? Contohnya gini nih, saya nggak punya pacar nih, tapi teman-teman saya punya pacar. Saya merasa, aduh kenapa ya? Apa emang saya tidak menarik di mata cowok, gitu kan? Jadi saya memikirkan ke orang, jadinya saya ingin punya pacar, karena saya ingin membuktikan kepada teman-teman saya, kepada lingkungan saya, kalau saya ini diakui oleh orang lain, kalau saya ini dicintai juga oleh cowok-cowok gitu. Padahal hatinya itu nggak mau gitu, karena dia keterpaksaan dorongan dari orang lain, dari lingkungannya, maka dia ingin merasakan pacaran itu. Enggak? Selanjutnya ada dampak pacaran pada prestasi akademik. Ini nih yang sering terjadi di kalangan kalian di remaja SMP. Masih kalau untuk pacaran masih dikatakan di bawah umur ya. Dampak pacaran terhadap prestasi akademik pasti ada negatif. Kalau ada negatif pasti ada positif. Negatifnya itu kurang fokus. Kalau misalkan kalian punya pacar, khususnya di sekolah, siapa di sini yang punya pacar di sekolah? Ada? Nah, kalau misalkan punya pacar di sekolah, kalian lagi belajar di sini. Tapi pikiran kalian, ya ada yang istirahat. Aduh, apalagi kalau beda kelas. Aduh, pacar saya udah keluar, ngapain dia di luar? Sama siapa ya? Aku sama cewek lain, gitu nggak? Kamu nggak lagi ngapain ya pacar saya? Itu penyebabnya kurang fokus pada belajar. Yang kedua, kurang waktu belajar. Kalau misalkan sebelum punya pacar, waktu belajar kalian itu efektif. Tapi ketika kalian mempunyai pacar, waktu belajar kalian kurang efektif. Contohnya, kalau misalkan malam, biasanya kalian mengevaluasi pelajaran hari ini. Hari ini belajar apa ya? Dibuka kembali pelajarannya yang tadi siang malamnya. Tapi pas kalian sudah mempunyai pacar, tidak ada kalian mengevaluasi hasil belajar itu. Malah kalian scroll TikTok lagi, kalian chatan sama cowok kalian, sama cewek kalian. Nah itu dampak dari apa? Pacaran. Nih, dampak dari pacaran. Merasa nggak kalian yang punya pacar? Enggak ya, di sini menggambar pacaran ya? Masih harus belajar ya. Yang ketiga, stres. Kalian yang udah punya pacar sering merasa stres nggak? Stresnya itu contohnya ketika kalian sedang bertengkar dengan pacar kalian, itu kan kalian akan merasakan stres. Aduh gimana ya, saya nggak chatan nih, chat saya nggak dibalas sama pacar saya gitu kan. Gimana ya, nangis gitu kan, di kamar galau-galauan, bikin story galau. Nah itu penyebab dari stres karena pacaran gitu. Aduh saya. Nah sekarang ada dampak positifnya. Positifnya itu motivasi. Kalau misalkan kita punya pacar yang bisa memotivasi kita, contohnya pacar kita seorang gini nih, contohnya saya senang di situ karena apa? Karena dia ketua OSIS. Kalau dia ketua OSIS, saya juga mau dong kalau misalkan saya jadi murid yang biasa saja, ya nggak? Yang kayak nggak aktif organisasi, nggak aktif dalam kelas.
kalau misalkan saya pacaran sama dia, pasti dia akan membawa saya juga aktif dalam organisasi. Nah, itu motivasi kita untuk pacaran sama dia tuh ada dampak positifnya gitu. Yang kedua ada dukungan. Dukungan itu, nah, ketika kita belajar di rumah, itu kan kita nggak pegang HP kan, kita nggak chattingan sama cowok, kita nggak chattingan sama cewek, kita nggak chattingan sama pacar kita. Nah, kalau misalkan ada pasangan yang bilang gini, kamu mah ngerjain tugas terus, nggak chattingan sama aku, nggak ada waktu buat aku, nah itu jangan. Itu membawa dampak negatif ke kita. Kalau misalkan kita punya pasangan seperti itu, usahakan kita mempunyai pasangan yang membawa dukungan ke kita. Kalau misalkan kita mau belajar, maka mereka juga, pasangan kita tuh harus, oh iya, ayo kita belajar baru ya, harus seperti itu. Ya, kita harus mempunyai pasangan yang itu, mempunyai dukungan ke kita. Buat apa kita pacaran hanya sekedar bucin-bucinan, tapi nggak ada dampak positifnya. Yang ketiga ada semangat. Semangat. Di sini kalau misalkan ada yang punya pacar ke sekolah tuh rasanya semangat loh. Sering nggak? Hah? Iya kan? Kalau punya pacar di sekolah tuh rasanya semangat, pengen cepat ke sekolah, pengen ketemu sama pacar, pengen berdua sama pacar di sekolah gitu kan. Nah itu, gak apa-apa kalau misalkan kita semangatnya, kalau misalkan kita pacaran tapi ngasih semangat ke kitanya, semangat untuk belajar, semangat untuk berangkat sekolah gitu kan, semangat untuk melakukan hal-hal yang positif gitu kan, maupun di rumah ataupun di sekolah. Selanjutnya ada fungsi memahami dampak pacaran terhadap prestasi akademik. Yang pertama ada mencegah penurunan prestasi. Kalau misalkan kalian sudah tahu dampak dari pacaran tadi, kalian mencegah penurunan prestasi. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu nih, oh kenapa ya, saya pas sebelum punya pacar, nilai saya 90, rata-ratanya 90, tapi pas saya sudah mempunyai pacar, saya sudah mengenal apa itu pacaran, gimana itu pacaran, nilai saya menurun. Itu kalian harus bisa memanage waktu untuk mencegah hal itu, terjadinya hal seperti itu. Yang kedua ada mengenali tanda-tanda. Kalian semua ini kayak, contohnya tadi kan ya, kita sudah paham nih dengan tanda-tandanya gimana gitu. Rasanya tuh kayak apa ya? Ya berbeda lah antara kita sebelum pacaran dengan pacaran. Pasti kalian juga merasa ada perbedaan gitu antara aktivitas kita sebelum pacaran dan sudah mengenal pacaran. Yang ketiga ada mencari solusi. Nah, kita mencari solusinya kalau misalkan kita sudah mengetahui nih ada tanda-tanda, ada penurunan prestasi. Kita harus mencari solusinya, yaitu kita harus bisa memanajemen waktu belajar, memanajemen waktu bersosialisasi dengan teman. Kan kebanyakan kalau misalkan udah punya pacar, di sekolah juga dia pengennya sama pacarnya terus, atau di luar dia sama pacarnya terus. Gak ada tuh kayak main sama temen, walaupun sama temen juga pasti ada pacar. Nah itu kita harus bisa memanage itu gitu. Kita harus menyeimbangkan antara pacaran dengan bersosialisasi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, upaya pencegahan dampak pacaran terhadap prestasi akademik yang saya jelaskan tadi. Yang pertama manajemen waktu ya. Yang kedua membuat jadwal. Kalian harus membuat jadwal nih kayak hari ini tuh jadwalnya pagi-pagi saya bangun subuh, sholat gitu kan. Habis itu saya menyiapkan buku buat ke sekolah gitu. Kalian gitu nggak? Hah? Enggak ya? Pasti kalian gitu kan, kalau misalnya mau berangkat sekolah terus prioritaskan tugas, kalian harus memprioritaskan tugas daripada pacaran gitu kan. Kalau misalkan ada tugas dulu selesaikan, jangan chattingan terus sama cowok sama cewek ya, tapi tugas di nomor 2 kan. Itu sangat berbahaya ya. Terus ada pengembangan minat dan bakat. Kalian kalau misalkan kalian sudah tahu nih, saya sukanya itu main badminton, saya sukanya itu voli, di sini ada voli kan. Nah kalian berusahalah buat latihan setiap hari, setiap minggu di sini, karena itu
kita akan meluapkan isi hati kita, isi pikiran kita dari pacaran itu. Kan kalau misalkan kita lagi sama temen di sekolah, kalau misalkan lagi galau gitu kan, kalau kita ikut poli, ikut nyanyi gitu kan, ikut ekstrakurikuler lah, kita akan lupa gitu akan hal kegalauan itu. Nah, yang ketiga ada eksplorasi. Nah, kita harus mengeksplorasi nih. Kita tuh senangnya apa ya? Apa kita senangnya jalan-jalan ke alam atau senangnya makan seblak gitu? Gak apa-apa. Yang penting kita temukan gitu dari hal pacaran itu gitu. Kita mencegah gitu ya. Terus yang ada kegiatan positif, yaitu tadi kegiatan positif kayak ekstrakurikuler ya, ikut bersosialisasi, ikut perlombaan. Terus yang keempat ada bimbingan. Bimbingan itu kalau misalkan ada ke guru BK, ke guru BK, kalau misalkan kita udah merasa, wah saya kemudian gara-gara pacaran nih, saya harus konsultasi dengan guru BK, bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya gitu kan, bagaimana saya cara menghadapi dampak pacaran itu gitu ya. Selanjutnya saya akan menayangkan sebuah video yang terkait dengan dampak pacaran terhadap prestasi akademik. Silakan disimak ya. Dengar ya suaranya?
Ya, tepuk tangan untuk temannya. Dari hasil analisis video tadi, siapa di sini yang bisa menganalisis hasil video yang saya tayangkan tadi? Siapa? Ya, silakan. Apa? Dalam video yang ditayangkan tadi, saya ingin mengambil definisi perasaan dan pemaparan dari positif dan negatif. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Dalam ini berapa orang semuanya? 20 orang ya? 20 saya bagi kelompok ke dalam 4 kelompok. Satu kelompoknya berisi 5 orang. Silakan kalian duduk ke kelompoknya masing-masing. Ya. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo deh sini nih. Apa? Nah. Para perhatian. Sudah ya? Sudah? Oke, 1, 2, 3, 4 kelompok. Nah, di sini saya mempunyai pertanyaan lembar kertas jawaban. Diskusikan dengan kelompok kalian, terserah kalian mau mencarinya di buku, di internet, ya. Terserah kalian, bisa kalian menggunakan gaya belajar kalian masing-masing. Saya bagikan satu kelompok satu kertas ya. Kalian catat di satu kertas, nanti hasilnya kalian presentasikan di depan dan ada tanya jawab dari teman-teman kalian. Silakan, waktunya selama berapa menit? Waktunya 5 menit cukup? Berapa menit? 10 menit ya? 10 menit, saya kasih 10 menit. Silakan kalian mengerjakan. Semuanya sudah mengisi soalnya? Sudah. Kita akan mempresentasikan hasil karya kalian, hasil diskusi kalian. Mau dari kelompok 1, 2, 3, 4, apa mau saya tunjuk? Baik. Pertama yang presentasi kelompok 2. Silakan maju ke depan. Nanti kalian ada sesi diskusi ya. Kalian bertanya kepada kelompok presentasi. Ayo silakan. Sini ke depan. 2 orang. Mau 1 orang. Gak apa-apa, 2 orang, 1 orang.
mendapatkan bimbingan dari guru dan orang tua. Dengan bimbingan tersebut, siswa bisa mendapatkan sisi positif dari pacaran dan terhindar dari sisi negatifnya. Ya. Nah, silakan sekarang ada yang mau bertanya nggak? Kelompok presentasi. Nggak ada. Ya udah silakan duduk kembali. Terima kasih, beri tepuk tangan. Teman-teman perhatikan ya. Apakah pacaran berpengaruh terhadap prestasi akademik? Iya, berpengaruh karena pacaran dapat mengganggu konsentrasi belajar, penurunan prestasi, dan memberikan dampak negatif pada siswa. Untuk mengatasinya, manajemen waktu membuat jadwal sehari-hari. Ya, silakan kepada teman-teman semua. Apakah ada yang bertanya ke kelompok presentasi? Ya, siapa namanya? Siapa? Firda. Silakan mau bertanya apa, Firda? Menurut kelompok kalian, berpacaran mulai dari untuk pacaran seharusnya dimulai dari masa dewasa awal, yaitu 20 tahun ke atas. Untuk awal membesarkan Gimana, paham? Baik, cukup dari presentasi kelompok 1. Silakan duduk kembali dan beri apresiasi Nah, setelah kalian tadi mempresentasikan hasil kalian sudah bosan ya? Udah capek ya? Pasti udah lapar. Nah, saya di sini biar kalian gak jenuh, saya punya ice breaking. Ayo berdiri dulu. Udah siap? Beneran nggak? Bener ya? Lagi nggak? Lagi nggak? Sekali lagi ya. Ini yang cepat. Setelah ini ibu ada sahur. Itu apa sih?
Sudah? Nah, iya seperti itu. Baik, sekarang sudah kalian tadi sudah mengisi, sudah presentasi, sudah apa? Mengisi not. Sekarang Ibu minta dari kalian ada yang menyampaikan pesan dan kesan terkait layanan klasikal pada hari ini dengan materi dampak pacaran terhadap prestasi akademik. Siapa di sini yang bisa menyampaikan pesan dan kesannya? Ya, silakan. Siapa namanya? Oh iya, silakan Aul. Satu aja. Satu orang boleh, berdua boleh. Silakan. Ke depan. Pesan sama pesan ya. Semoga di pertemuan selanjutnya layanan klasikal ini berjalan dengan lebih baik. Pesan dapat mengetahui dampak pacaran jadi. Semoga di pertemuan selanjutnya layanan klasikal ini berjalan dengan lebih baik. Pesan dapat mengetahui dampak pacaran, jadi kita juga dapat waspada terhadap pacaran. Dan saya sangat senang dengan kegiatan hari ini. Ada yang menyampaikan pesan dan kesan, silakan terlebih dahulu. Silakan beri Nah, di sini saya juga terima kasih kepada kalian. Kalian sudah bekerja sama dengan baik dengan saya. Mohon maaf jika saya banyak kekurangan karena saya disuruh belajar sama kayak kalian. Terima kasih kalian sudah menyimak materi pada hari ini. Kalian juga telah mengikuti rangkaian kegiatan yang saya berikan kepada kalian. Alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan.